Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku, muatan pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, silahkan disiapkan alat tulisnya untuk dapat mencatat hal-hal yang penting ya. Meneladani sikap kepemimpinan. Sekarang kita akan belajar sikap kepemimpinan. Seorang pemimpin harus dapat menjadi teladan yang baik bagi orang yang dipimpinnya. Agar dapat menjadi teladan, pemimpin harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Nah, sebelum kita mempelajari sikap kepemimpinan, mari kita baca cerita tentang pemimpin yang menerapkan nilai Pancasila berikut. Belajar menerapkan nilai ketuhanan dari Pak Waluyo. Pemimpin yang baik adalah orang yang mau belajar dari siapa saja. Hal tersebut juga dilakukan Bu Sekar sebagai ketua RT di Kampung Sentosa. Bu Sekar belajar dari Pak Waluyo, lurah di tempat tinggal Bu Sekar. Bu Sekar terinspirasi dari keberhasilan Pak Waluyo dalam menjaga kerukunan beragama di wilayahnya. Bu Sekar mendapat banyak pelajaran berharga dari pidato Pak Waluyo pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Warga Kelurahan Kembang yang saya cintai, sudah lebih dari 70 tahun negara kita berdiri dan merdeka dari penjajah. Setiap tahun kita berkumpul merayakannya, bukan tanpa tujuan. Aneka lomba dan kegiatan makan bersama adalah bentuk syukur kita atas kebebasan untuk hidup berkarya. Selain itu, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan ungkapan terima kasih atas jasa para pahlawan yang telah berjuang. Wargaku tercinta, satu hal penting yang tak bosan saya sampaikan adalah kita harus selalu menjaga perilaku sesuai tuntunan agama. Aneka kegiatan dalam memperingati kemerdekaan ini harus selalu kita dasari rasa syukur atas anugerah Tuhan. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, para pahlawan berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kini, marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan positif. Semua kegiatan hendaklah kita niatkan sebagai ibadah kepada Tuhan. Dengan begitu, semoga Tuhan meridhoi semua yang kita lakukan. Selamat berpesta memperingati kemerdekaan bangsa, wargaku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menuntun langkah kita. Semoga kelurahan kita semakin maju. Semoga seluruh warga semakin makmur dan sejahtera. Dari cerita Pak Waluyo tadi, sikap kepemimpinan yang dapat diteladani antara lain yang pertama, Pak Waluyo memiliki nilai-nilai kepemimpinan antara lain mau terus belajar dari siapa saja, menjaga kerukunan beragama, bersyukur atas kebebasan hidup, menghargai jasa pahlawan, mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif, dan menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, penduduk memperoleh manfaat dari program dan kegiatan yang Pak Waluyo lakukan. Manfaat yang diperoleh penduduk antara lain dapat hidup dalam kerukunan antar umat beragama, mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, dan mendapatkan kehidupan yang semakin maju, makmur, dan sejahtera. Yang ketiga, Pak Waluyo mengajak penduduk untuk mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan dengan cara berikut. Mengajak penduduk untuk bersyukur dan mengajak penduduk agar melaksanakan kegiatan dengan niat sebagai ibadah kepada Tuhan. Keempat, banyak hal yang kita dapat teladani dari Pak Waluyo. Hal yang dapat kita teladani antara lain menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari, mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif, dan selalu mengingatkan untuk hidup berdampingan dalam kerukunan. Masih ingatkah kalian dasar negara Indonesia? Ya, benar, dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang sangat penting bagi para pemuda generasi penerus bangsa. Nah, salah satunya yaitu sila pertama. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa memiliki nilai-nilai yang harus kita amalkan. Nah,
Nilai pengamalan sila pertama Pancasila antara lain: yang pertama, membina kerukunan umat beragama. 2. Mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Mengembangkan sikap bekerja sama antar pemeluk agama. 4. Memperlakukan seluruh umat beragama dengan baik dan adil. 5. Menghormati pemeluk agama lain yang melaksanakan ibadah. 6. Menghormati agama yang dianut oleh orang lain sesuai keyakinannya. Nah, itu tadi adalah nilai pengamalan sila pertama Pancasila. Silahkan kalian catat di buku kalian ya. Ketika kalian mencatat, silahkan kalian pause video ini. Kita harus menerapkan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari antara lain berdoa dan beribadah dengan khusyuk sesuai agama yang dianut, menghormati orang sedang melakukan ibadah, menjaga ketenangan dan ketertiban saat berada di tempat ibadah, bekerja sama dengan orang lain meskipun berbeda agama, membersihkan tempat ibadah agar selalu dapat digunakan bersama, dan memberikan sumbangan untuk pembangunan tempat ibadah. Seorang pemimpin merupakan contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Contoh nilai kebaikan yang dapat ditularkan bukan hanya pada sila pertama Pancasila, tetapi juga pada sila kedua Pancasila, yaitu nilai kemanusiaan. Nilai sila kedua Pancasila yang dapat kita amalkan antara lain: 1. Mengakui dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mencintai sesama manusia. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepos liro. Yang keempat, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan latar belakang sosial. Apa saja ya contoh penerapan nilai sila kedua Pancasila? Nah, berikut adalah contoh-contoh penerapan nilai sila kedua Pancasila. Antara lain, yang pertama, memperlakukan asisten rumah tangga, pelayan toko, petugas kebersihan, atau profesi lainnya dengan sopan dan santun. Yang kedua, memberikan tempat duduk kepada wanita hamil, orang tua, atau penyandang disabilitas. Yang ketiga, memperlakukan penyandang disabilitas seperti orang lain pada umumnya. Yang keempat, bersikap tenang dan sopan saat berada di tempat umum. Yang kelima, berkunjung dan membantu di panti asuhan. Dan yang keenam, memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Itu adalah beberapa contoh penerapan nilai sila kedua. Nah, masih banyak lagi penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila ya. Selanjutnya, upaya menerapkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, contoh tindakan pengamalan nilai sila pertama Pancasila. Kita dapat mengamalkan nilai sila pertama Pancasila di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Contoh tindakan pengamalan nilai sila pertama Pancasila di lingkungan rumah antara lain mendoakan orang tua, berbakti kepada orang tua, dan menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Kemudian, contoh tindakan pengamalan nilai sila pertama Pancasila di lingkungan sekolah antara lain berdoa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, memberikan kesempatan teman melaksanakan ibadah, menghormati teman yang berbeda agama. Dan contoh tindakan di lingkungan masyarakat antara lain menjaga silaturahmi dengan tetangga meskipun berbeda agama, menjaga ketenangan ketika tetangga sedang menjalankan ibadah, dan memberi kesempatan kepada umat beragama lain untuk menjalankan ibadah. Sekian materi dari Ibu untuk hari ini. Jangan lupa kalian catat hal-hal
hal penting yang telah Ibu sampaikan tadi. Tetaplah jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa like, subscribe channel ini ya. Terima kasih.